penuh sukacita. Nah adik-adik, kali ini ditemani Kak Winda dan juga Kak Tri untuk ibadah online bersama. Yuk adik-adik sudah siap untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu? Siap kan? Yuk kita mau masuk ke dalam doa. Kita mau siapkan hati kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kasih-Mu, terlebih buat anak-anak di rumah Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Dimanapun mereka berada, Engkau Allah yang memberkati mereka, memberi kekuatan kesehatan, memberi hikmat kepandaian Tuhan dalam studi mereka, memberkati keluarga yang ada di rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, bila pada saat ini kami masih harus sekolah minggu online Tuhan, tapi kami percaya hadirat-Mu Tuhan bersama dengan kami, dan sukacita-Mu senantiasa memenuhi kami. Terima kasih Bapa, kami siap ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita mau mulai ibadah online kita, dan kita mau pujikan Ku Kasih Kau dengan kasih Tuhan. Kita sambung pujian kita dengan Tuhan Yesus baik.
kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih-Mu ada buat kami Tuhan. Dalam setiap apapun yang kami hadapi, Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Engkau Tuhan yang selalu mengasihi kami. Terima kasih Bapa bila kami boleh memuji, memuliakan Engkau. Bila sebentar kami akan mendengar firman-Mu, bila Roh Kudus-Mu sendiri yang memberkati setiap adik-adik yang ada di rumah Tuhan, untuk mereka boleh mengerti setiap firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, duduk dengan tenang, kita akan menikmati berkat firman Tuhan. Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Tidak ada orang keluar atau masuk. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, "Angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Dan janganlah perdengarkan suaramu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Dan kepada bangsa itu dikatakan, Majulah, kelilingilah kota itu." segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala. Maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka.
dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Demikianlah pada hari kedua, mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ketujuh, mereka bangun pagi-pagi, ketika fajar menyingsing, dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu, mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Lalu bersoraklah bangsa itu, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi, ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia, dibiarkan hidup oleh Yosua. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Dan Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Nah, adik-adik tadi sudah menyaksikan firman Tuhan tentang tembok Yeriko yang runtuh. Kalau sebuah kota dibangun tembok, biasanya temboknya dibuat dari apa, Kak Tri? Dari batu. Iya, dari batu supaya kuat. Nah, bukannya dari triplek atau dari kertas, tetapi dari batu. Mungkin batunya dijejer 2 supaya kotanya kuat, terlindungi dari musuh. Demikian pula tembok Yeriko sangat kuat, kemudian dibuat tinggi supaya nggak ada yang manjat ya. Demikian pula bangsa Israel ketika disuruh Tuhan untuk menaklukkan tembok Yeriko, orang-orang Yeriko, mereka bingung, wah temboknya kuat. Tetapi Tuhan mengatakan kepada Yosua untuk mengelilingi tembok itu sebanyak berapa hari, anak-anak? Tadi sudah lihat? 7 hari. Ketika hari pertama, kedua, sampai ke-6, berapa kali putaran? Berapa? 10? Banyak sekali. 1 ya, 1 kali putaran cukup. Tetapi pada hari yang ke-7 harus memutari 7 kali. Setelah mereka bangsa Israel taat kepada Tuhan, ketika memutari tidak boleh ngomong-ngomong. Mungkin orang Yeriko-nya nengok dari atas gitu ya. Wah, orang Israel itu ngapain? Mereka tertawa-tawa. Tetapi bangsa Israel tidak boleh ngomong sepatah kata pun. Tuhan mengatakan yang boleh ngomong hanya sangkakala, yang boleh ditiup hanya sangkakala. Tetapi ketika pada hari ke-7 setelah putaran 7 kali, Yosua mengatakan supaya bangsa Israel bersorak. Nah, Kak Tri biasanya nonton sepak bola ya? Iya. Kalau mau gol gimana, Kak Tri? Gembira. Bersorak gol gitu ya. Soraknya gol atau gol gitu, Kak Tri. Bersorak dengan sekuat tenaga. Demikian pula bangsa Israel ketika hari yang ke-7 7 kali itu ya, mereka harus bersorak dengan sekuat tenaga karena Tuhan akan meruntuhkan tembok Yeriko. Beneran ya, karena mukjizat Tuhan, kuasa dari Tuhan, tembok Yeriko yang kuat itu akhirnya apa, anak-anak? Roboh. Nah, itu
bukan karena kekuatan bangsa Israel, tetapi karena kuasa dari Tuhan. Karena itu Tuhan ingin anak-anak semua walaupun di rumah mungkin mengalami suatu kesulitan, kita mau percaya, taat kepada Tuhan, percaya bahwa kuasanya tetap sama. Dia sanggup menolong Yosua dan bangsa Israel, Tuhan juga sanggup untuk menolong adik-adik yang di rumah. Nah, asalkan adik-adik taat dan setia. Ini Kak Tri, ini buat Kak Tri. Waduh, apa nih? Buka dong. Wah, Nah, ditunjukkan kepada adik-adik. untuk Kak Tri. Wah, Apa nih? Happy Valentine's Day. Nah, Kak Tri lupa ya, hari ini tanggal 14 Februari, Oh, iya. Hari Kasih Hari Sayang. Kasih Sayang. Adik-adik juga harus ingat ya, Hari Kasih Sayang kita harus ingat kasihnya Tuhan buat adik-adik. Dan juga adik-adik juga harus mengasihi sesama kita, mengasihi mama, papa, adik kakak dan juga yang lain. Nah, Kak Winda tadi buat untuk Kak Tri kartu ucapan yang sangat mudah. Nah, adik-adik nanti bisa bikin di rumah ya. Jadi siapkan 2 kertas warna-warni, dibikin bentuk hati, yang satu besar, yang satu kecil. Nah, kemudian ditempel ya. Nah, ini ditempel di tengah. Kemudian kita ambil kertas putih. Kemudian kita ambil kertas putih. Nah, seperti ini. Kita paskan di sini supaya nggak melebihi bentuk love-nya. Nah, kalau sudah pas, kita gunting. Love-nya kita gunting pas di tengah. Seperti ini ya. Kalau sudah kita tempel ini kertas putihnya. Nih. Ini. Satunya. Nah, gini ya adik-adik ya. Nah, kemudian ini kita tulis. Misalkan ditulisi, aku mengasihimu, aku menyayangimu, atau bahasa Inggris I love you, atau Happy Valentine Day gitu ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, depannya bisa ditulis buat mama tersayang, buat papa tercinta, buat adikku yang paling gemai gitu ya. Yuk adik-adik kita sama-sama bikin ini ucapan Hari Kasih Sayang, supaya kita selalu ingat bahwa Tuhan mengasihi adik-adik semua, dan supaya adik-adik juga bisa membagikan kasih kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Kak Tri, ternyata kita sudah sampai di akhir ibadah sekolah minggu online. Kita mau berdoa dulu ya Kak Tri ya. Yuk adik-adik, kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita masuk ke dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini, yang sudah memberkati kami dalam ibadah sekolah minggu online dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kau yang mengajari kami tentang kasih-Mu Tuhan, dan Engkau sendiri yang menyertai setiap anak-anak-Mu, adik-adik yang ada di rumah, untuk mereka juga belajar mengasihi orang lain. Kau memberkati keluarga mereka, memberi kekuatan, kesehatan, dan memelihara mereka. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.